Nah, jadi sebelumnya untuk kalau WordPress itu ada dua versi. Yang Mm-mm. pertama WordPress org sama WordPress biasa WordPress.com. Mm-mm. Nah, kalau WordPress org itu yang biasa dipakai untuk bikin-bikin web. Tapi Oh. itu tuh yang bisa pakai custom plugin, terus yang bisa di full custom ya. Nah, kalau yang WordPress.com itu terbatas, mirip sama kayak Blogger. Jadi bikinnya Heeh. tuh di WordPress.com ya. Nah, terus untuk cara download WordPress-nya sendiri, di sini nanti bisa ketik WordPress.org dari Google. Nah, ini nanti kan ada nih yang dari WordPress.org. Ini nanti diklik, nanti ada pilihan Get WordPress. Mm-mm. Nah, kalau dibuka, nanti ada yang tombol download WordPress. Oh, ya. Nah, ini cara downloadnya kayak gitu. Itu gede nggak RAM-nya? Hmm? RAM-nya gede nggak? Enggak, itu kecil kok, cuma 25 MB. Enggak terlalu ngaruh juga sama sistem. Iya, belum nyoba soalnya. Emang sebelumnya pernah nyoba berat? Belum. Soalnya takut kena ini virus. Gak Hmm? ngerti soalnya bagi gitu deh. Aman kok kalau ini. Nah, kalau udah Kalau di download kalau udah download, kalau eh, di laptop biasa pakai apa? pakai Eh, gak pakai apa-apa. Cuman searching. enggak, kan untuk nge-online-nya gitu loh. Misal pakai kayak XAMPP atau yang lain. Oh iya, exam. Mm-mm. Nah, pakai exam ya. Nanti kurang lebih mah kalau cara untuk naruh di examnya tahu kan? Enggak. Ya udah gampang deh, pelan-pelan aja. Nah, kalau untuk download examnya udah tahu belum caranya? Exam mah udah ada. Hmm. Udah Tapi kalau di-downloadin. misalnya nih download dari Hmm, awal, bisa nggak? exam. Mm-mm. Bisa nggak ya? Ah, saya lupa. Di-downloadin kayaknya itu. Ya paling nggak harus bisa download sendiri juga lah. Iya sih. Nih, jadi untuk cara installnya, ini kan karena untuk di lokal dulu ya, jadi Hmm. pakainya XAMPP aja dulu. Nanti tinggal Oh. ketik aja di Google XAMPP, nanti di sini ada tombol download XAMPP, diklik. Nah, terus di sini ada versinya nih. Iya. Jadi mau pakai yang versi berapa? Ini kan di sini ada versi PHP 8.2, ada Hmm. PHP 8.1, ada PHP 8.0. Nah, kita pakai yang 8.2. Mm-mm. Pilih aja yang terbaru kalau misalnya download dari awal. Tapi karena Iya. udah ada mah, jadi nggak perlu di itu lagi. Paling nggak tahu cara downloadnya aja. Hmm. Oke, diklik. Nah, nanti kan muncul kayak gini. Langsung diklik aja download latest version. Ada apa? Stop aja. Biasanya kalau misalnya pakai XAMPP, naro itunya di mana? Naro file webnya. Di Sublime. Kan di Sublime? Bukan Hah? dong. Di mana? Bukan atau. Ini kan kalau Di kamu bikin web
PHP pernah belum bikin pakai PHP? PHP. Mm-mm. PHP. Aku Pernah. kalau itu problem. Terus nggak pernah PHP. Eh, enggak. Jadi gini. Jadi kalau bikin web itu perlu yang Mm, namanya paling enggak empat hal. mm, Pertama, web server. mm, Kedua, MySQL. mm, Ketiga, bahasa pemrograman. Nah, bahasa mm. pemrograman ini kita karena WordPress, jadi pakainya PHP. Ya, Nah, terus yang keempat apa tuh? yang keempat coding. Coding. Namanya coding. Mm. Bukan atau yang keempat namanya website. Ini Oh iya. WordPress, sebutannya web. Hmm, ini sambil nunggu download. Nah, terus kan kalau misal udah selesai, yang download Mm. sheet-nya ini, WordPress, nanti Iya. diklik kanan, buka WinRAR, terus ekstrak tuh WordPress 6.4.2. Mm. Nah, nanti kan kalau masuk, nanti kan muncul nih folder WordPress-nya, WordPress Mm. 6.2. Nanti masuk, nah ini, Ntar dulu. Akunya lagi Zoom. Ntar. Bentar ya Kak Jaya. iya iya, Layanin SMS. santai. Nah, tek.
Terus gimana Kak? Udah. Hmm. Oke. Jadi tadi yang untuk website butuh apa aja? Pertama, gimana ya? Bentar loh. Eh, jadi biar pastiin kamu paham dulu. Ada web server, Mm-mm. dua MySQL, Ya. tiga bahasa pemrograman, Mm-mm. ada websitenya, Nah, pertama untuk web server itu ada dua. ada dua. Yang pertama Apache sama Nginx. Nginx, 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 Nginx. News apa gini? Apache, Apache, terus Nginx. Nih tulisannya. Nah, tulisannya kayak gini. Oh, iya. Nah, jadi untuk ngejalanin sebuah website perlu yang namanya web server. Jadi web server itu gunanya biar bisa diakses secara lokal ataupun global. Tahu arti Oh, global kan? Jadi kalau global tuh bisa diakses ke semua. berarti Kalau lokal kalau kan, contohnya ini apa sih namanya? Aku pernah ayo, lokal. iya, benar, benar pakai localhost. Nah, kalau localhost itu kan cuma bisa dilihat sama kita sendiri kan. Betul betul. Nah, kalau yang global itu bisa diakses semua orang. Nah, itu yang contohnya yang global itu, yang Ignito Nihongo kemarin tuh. Nah, itu contohnya udah global. Jadi Iya. udah bisa diakses secara luas, bisa diakses dari manapun. Nah, kalau ini yang mau kita coba secara lokal. Jadi secara lokal itu dikembangin dari perangkat kita sendiri. Hmm. Gitu. Paham? Bang, Oke, apa? Jadi web server untuk apa? kalau web ada dua, ada Apache sama Mint. Mm-mm. Terus kalau web tuh ada dua versi, ada versi global sama versi lokal. Kalau versi Mm-mm. lokal itu bisa diakses sama diri kita sendiri, tetapi kalau global bisa untuk luas, semua Nah, orang juga bisa bisa lihat web kita. nah, betul. Jadi Betul. singkatnya apa tuh? Singkatnya Mm-mm. web self, nggak tahu Kak. Jadi web server itu singkatnya apa ya contohnya? Eh, untuk menjalankan sebuah website, untuk menjalankan sebuah website baik secara offline maupun online. Dah. Oke. Nah, Hmm. nah terus oh ya, istilah lokal atau global bisa juga disamain kayak offline dan online. Iya, betul 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 betul. Tapi kalau yang lokal offline, kalau yang global online. Nah, betul.
Hmm, hmm. Paham untuk web server? Paham? Masuk nggak? Masuk. Kalau dosen nerangin nggak masuk. Benar. Nanti tanya Iya, lagi di benar. akhir. Nah, terus yang kedua apa? Habis web server. MySQL Nah, MySQL buat apa tuh? buat database. Database. Heeh. Jadi Jadi fungsinya tempat untuk untuk data. menampung Bener data, nggak? menampung data, Menyimpan. menyimpan database. Heeh. Nah, betul. Nah, kalau database itu yang Heeh. paling umum dipakai MySQL. Iya. Ada juga Oracle database dan lain-lain lah. Heeh. Nah, terus kalau untuk udah tahu PHP MyAdmin belum? Tahu. Nah, Pernah. apa tuh? Apa tuh? PHP MyAdmin itu Eh, buat nyimpan data. Misalkan kita mau bikin data penduduk. Nah, di data penduduk kita tahu cari dulu eh, apa ya namanya? Identifikasi atau KTP-nya penduduk itu, contohnya nama orang, jenis kelamin, eh, eh, terus yang unik-unik kan di nanti di ada jenisnya lagi. iya. Terus, Terus nanti kalau udah selesai itunya bikin relasi kalau nggak salah. iya. Jadi Hmm. singkatnya Singkatnya apa tuh? ya. Itu ngejelasin panjang kan bisa tuh. Harusnya bisa dong ngesingkatin. Hmm. Jadi singkatnya kalau MySQL itu tempat untuk membuat data. Membuat, yakin membuat. Berarti ngehapus bisa nggak tuh? Oh iya, terus MySQL itu tempatnya untuk menyimpan data, menambahkan data, menghapus data, mengupgrade data, dan menyalin data. Enggak. Itu yang saya tanya PHP MyAdmin, bukan MySQL. Oh iya. Nah, oke. Jadi kalau MySQL itu Uh, fungsinya untuk mengelola data. Jadi kan pernah sebelumnya pernah nggak kalau misalnya mau input data pakainya script insert bla 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 create table bla 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 pernah nggak? pernah. Nah, Iya. itu yang namanya MySQL. Jadi fungsinya tuh untuk mengelola database, untuk mengelola database. Nah, kalau PHP MyAdmin-nya sendiri itu fungsinya apa tuh? Untuk mengakses data. Bukan kurang tepat. Sama. Fungsinya tuh untuk mengelola database lewat Uh, lewat grafik. Ya gampangnya sih gitulah. Cuma kalau bahasa resminya mungkin lebih ribet. hmm, Jadi untuk mengelola secara tampilan aja. Mengelola database secara tampilan. jadi MySQL sama PHP MyAdmin tuh sama aja. Betul. Ya sebetulnya sih beda. Ya bisa dibilang gitu. Tapi kalau PHP MyAdmin tuh lebih spesifik ke aplikasi buat ngolah database. Aplikasi untuk mengolah data MySQL. Kan kalau yang MySQL yang aja kan lebih untuk menyimpan data dan mengelola data kan. Nah, kalau PHP MyAdmin itu
Udah paham? Yang MySQL sama PHP Iya, udah. Terus yang ketiga, Yang ketiga itu bahasa pemrograman. nah apa tuh? Bahasa pemrograman itu terdiri dari Bukan terdiri dari fungsinya. fungsinya. Fungsinya untuk membuat suatu tampilan. Membuat suatu tampilan apa suatu kode? Tampilan agar website itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Boleh sih. Coba tanya Google. Apa itu bahasa pemrograman? Nah, singkatnya tuh instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Mirip nggak sama yang kamu jawab tadi? Sebuah sistem Nah, situasi terus yang yang diblokin aja. sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar berjalan fungsi. Nah, atau enggak nih fungsi nih. Jadi biar lebih gampang pahamnya. Memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Gimana? Shell nggak ada kak, shell nggak ada. Nggak ada. Uh-uh, Ada nggak? ada. Tulis dulu. Fungsi bahasa pemrograman memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur pikir. Udah. Memerintah komputer. Uh-uh. Alur pikir yang diinginkan Sekarang, pemrograman memerintah komputer untuk mengolah data yang diinginkan. nah, kalau PHP, Pemrograman. ini kan yang kita pakai kan pemrograman PHP nih. Iya. Nih fungsinya. Yang di blok aja. Kamu nggak perlu nulis panjang-panjang. Yang ini aja digunakan untuk membangun aplikasi web Yes. interaktif. Bentar kak, kalian
Kak Jaya. Ya, udah. Nah, Jadi bahasa pemrograman tuh untuk apa? untuk memeriksa apa tuh? Tadi nggak ditulis, Kak. Kirain nulis. Nih, ditulis dulu Ya, atau? HP-nya aja. Kelihatan nggak Terus ini? ini udah yang pengertian PHP. Enggak, udah ini aja cukup. Yang PHP sama dengan untuk Iya, membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. yang ini yang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Mm-mm. Kan itu ditulisnya yang fungsinya aja ya, Mm-mm. belum nulis. Oh, bentar. Pemrograman. Itu berarti pasti ditanya ditanya pas sidang ya, Kak? Sebetulnya sih nggak bakal ditanya hal-hal kayak gini. Tapi kalau untuk belajar web tapi nggak tahu dasar yang ngebawahinya, fondasinya, itu kan nanti kalau ditanya sana kemari nanti bakal susah. Kalau misalnya nggak paham dasarnya dulu. Betul betul. Jadi maaf ya, nggak langsung. Ini kita juga pelan-pelan, habis setelah itu baru install WordPress-nya. Hmm. Tadi mana? Nih. Kalau misal nggak kelihatan, nanti saya copy ke WA aja. Gimana? Boleh, 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 boleh. Kalau yang PHP tadi udah dicatatkan? Udah. PHP itu fungsinya untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. Oke. Nah, Oh. dinamis apa, Kak? Hmm? Dinamis. Web dinamis? Hmm. Apa coba yang kamu tahu? Dinamis. Website kan ada yang namanya website statis dan website dinamis. Oh iya, Kak. Ya Baru kan? tahu. Nah, jadi kalau statis itu hanya sekedar tampilan saja. Jadi hanya Oh, untuk tampilan-tampilan aja. Itu namanya website statis. oke. Okay. Berarti yang tadi website yang kita buat tuh modelnya kayak website statis ya, Kak? Nggak ada Eh, nggak ada timbal baliknya kata Bu Ade tuh. Kalau website dinamis ada timbal baliknya, contohnya so, buku tamu, terus ada interaksi antara si admin sama pengguna, mm, terus ada latihan-latihan soalnya juga. nggak selalu, Hmm? nggak selalu. Oh iya kah? Uh-uh. Jadi kalau sifatnya sih kalau website statis itu biasanya dibikin cuma pakai HTML sama CSS doang biasanya. Kalau HTML, CSS, JavaScript, sama PHP itu udah masuknya website dinamis. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau website dinamis tuh lebih singkatnya sih terjadi pertukaran data. Kayak untuk proses data, ngupload data, itu masuk ke website dinamis. Tapi kalau website yang cuma bisa diklik, cuma di scroll, Iya terus betul. gitu-gitu aja, itu namanya website statis.
Berarti tadi bener ya Kak, yang tadi website IKMI Tony Honggo tuh termasuk website yang statis. Soalnya Statis. cuma bisa di-scroll sama diklik doang. Iya, secara dari segi pengguna sih masuknya ke statis karena cuma itu aja, menampilkan saja fungsinya. Ya, betul-betul. Tapi kan bedanya kalau yang IKMI Tony Hawk kemarin dibikin pakai WordPress. Nah, WordPress sendiri itu tuh dia website dinamis. Jadi sebetulnya pakai WordPress tuh bisa kita buat bikin website statis, bisa juga untuk bikin website dinamis. Hmm, Gimana? Paham? paham. Apa? Tadi website itu ada dua, website statis sama website dinamis. Ah, Kalau website statis itu cuma HTML sama CSS aja. Kalau website dinamis itu ada HTML, CSS, JavaScript, sama PHP. mm, Dan terjadi pertukaran data kalau website dinamis. Itunya aja. Coba. mm. 1.500. Apa lagi? Tas ya? Jadi sampai mana Kak? Nah, kalau yang penjelasan tadi, kalau misalnya ditanya, kan kayaknya panjang banget tuh. Hmm, Nah, kamu bisa nyingkatin website statis itu digunakan hanya untuk menampilkan menampilkan. menampilkan Hmm, tanpa memproses suatu data. Kalau website dinamisnya ya sebaliknya. Berarti kalau website dinamis digunakan untuk menampilkan dan memproses data. Nah, itu singkatnya gitu aja. Kalau misalnya seumpama ditanya siapa atau siapa gitu. Jadi minimal tahu bedanya. Terus yang keempat, Yang keempat itu website. kalau website apa tuh? Platform itu untuk menampilkan desain yang kita buat. Menampilkan desain yang kita buat itu bisa. Tapi lebih spesifik, suatu kumpulan kode yang membentuk sebuah, ya, gimana ya? Intinya sih sekumpulan kode aja gitu. Hmm, Iya kan kalau website kan isinya kan kode semua kan. iya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ini alur pembuatan WordPress. Mm-mm. Nah ini kita bahasnya pelan-pelan, nggak bisa langsung. Oke. Atau mau dicepetin? Ini gimana? Hmm? Kalau dicepetin langsung. Jadi langsung install XMPP tanpa ngejelasin lebih lanjut. Jadi cuma lebih ke nunjukin ini caranya gimana 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 gitu. Hmm, berarti kalau dijelasin lama ya Kak? Eh, nah kalau gimana ya? Jadi lebih ke satu arah aja gitu. Jadi nanti saya jelasin. Jadi saya tunjukin Hmm. caranya, terus langsung fungsinya gitu aja. Oh iya, nggak Kayak gitu aja. ada prosesnya jawab dulu ya Kak. Mm-mm. Ya ada sih pasti.
Oke. Jadi langsung aja kah sampai install WordPress? Kamu kira-kira sampai jam berapa bisanya? Sampai jam 10. 10 ya. Eh, Sekarang jam berapa? kayaknya ini enggak Hmm? ada jadwal, enggak. Nggak ada. Kan udah pulang. Udah balik Takutnya kerja. Nggak ada. sama calonnya kakak Hmm? Nggak apa-apa kan. dah. Udah bilang. Ya, ya udah kak, sampai jam 10. Oke. Jadi ini exam PP itu kumpulan dari ketiga itu. Kumpulan dari ketiga platform itu. Ya. Jadi langsung install ya. Ya, Mana baru. Nah, ini kan tampilan awalnya nih. Kelihatan. ya. Nah, ini kan nanti bisa next aja. Nah, di sini kita bisa milih. Isinya kan ada MySQL. Ini yang Mm. saya bilang tadi Apache, MySQL, terus PHP MyAdmin. Langsung next. Nanti kan next lagi. Terus next lagi. Jadi tinggal next-next aja sih sebetulnya kalau untuk install XAMPP mah. Hmm. Hmm. Kalau kayak gini udah bener ya kak? Hmm? Nih. Udah batal kalau kayak gitu. Untuk cara nyalainnya bisa kan? Ini tinggal di start aja. Ya udah tinggal di start. Yang iya, sampai warnanya hijau. Hmm. Oh. Sok coba download WordPress.org yang tadi. Terus, Atau nanti aja. hmm, ya nanti aja kali ya. Ya udah. Soalnya kuotanya udah tadi kan belum, Mm-mm. dari sore sampai pagi. Oh, Sekarang terbatas ya. Ya udah. Nanti tinggal dicoba aja kalau itu. Nah, aku lihat deh Kak Jaya dulu, kalau udah paham langsung eksekusi di laptop. sampai. Nah, ini kan di start. Jalanin semua. Ya. Nah, terus kalau kita tadi kan udah setting extract ya. Untuk cara sampai sini masih ingat kan? Iya, Oke, ini nanti di copy, masuknya ke C, XAMPP. Jaya Hmm, nggak ada. kenapa? Seslinya, Servernya nggak ada. iya nggak ada. Ini ada nggak? Hilang. Ada, Kalau ini yang tulisan WordPress ada. ada. Mm-mm. Nah, ini nanti bisa di copy atau di cut. Oh iya. Contoh di cut, nanti kan masuk ke C nih. Ya, Mm.
XAMPP, terus simpennya di mana nih? Di mana Kak? Simpennya di mana? Kalau untuk deploy, kalau untuk nyimpen web. Docs. Oke, betul. Nah, nanti di sini kan dipaste. Mm-mm. Nah, kalau udah dipaste, kalau XAMPP buat itu biasanya gimana? Exam buatnya Nah, ini kan udah di dipindahin. Terus digimanain ah, lagi? terus disalin. Kan udah Terus diapain? dikunjungin lah. Kan udah dipindahin, udah dipasang. WordPress. Nah, ini tampilan awal dari pertama install WordPress. Jadi kalau kita pertama kali habis download dari WordPress ORG, terus pasang di XAMPP itu, nanti muncul menunya kayak gini. Nah, ini tuh menu untuk pilih bahasa. Kita WordPress itu mau pakai bahasa apa? Indonesia. Indonesia. Oke, lanjutkan. Nah, welcome to WordPress following bla 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 bla. Nah, ini tuh halaman untuk disuruh kita ngatur database username, database password, database host, sama table prefix. Jadi kan database host itu tempat lokasi dari server MySQL-nya. Terus kalau yang database itu nama database-nya. Kalau database username itu username dari password MySQL ini. Database password juga sama. Password dari user MySQL. Nanti bisa di let's go. Nah, kan muncul halaman kayak gini nih. Kelihatan nggak? Waduh. Eh, anjing, lupa.
tes. Suara saya masuk nggak? Teh, Maaf ya, maaf. ada. Disconnect. Mm, Oke. mm. Coba stop screen lagi. Tadi tuh nyampe ini Kak, tampilan tampilan WordPress. Localhost, WordPress ya. Mm. Nah, ini kan pilih bahasa udah, ya kan? Ya, betul. Nah, ini kan untuk settingannya di Let's Go. Nah, ini tuh untuk nama database WordPress-nya. Jadi di sini tuh kita bisa langsung bikin untuk MySQL lewat sini. Jadi misalnya apa ya? Hmm, contohnya apa ya? Hmm, Data ada apa ya? apa aja? Oke, WordPress secara default aja ya. Nah, Mm. ini kalau misalnya kita setting di XAMPP atau di lokal lah, nanti ini kita bisa isiin aja root. Hmm. Terus untuk database hostnya itu diabaikan aja. Untuk password kalau misalnya pakai XAMPP itu bisa dikosongin aja. Mister.prefix Ya. juga bisa, ini bisa di siapa aja sih. WP1. Ini bisa diisi, bisa dibiarin aja. Terus nanti kalau misalnya udah, langsung di submit. Hmm. Nah, nih. Buat share WP. Ini coba diganti. Ya, 1, 2, 3. Oh, nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini, berarti kita harus coba bikin dulu ya. Coba bikin namanya database, namanya WordPress. Terus kita bikin akun untuk WordPress-nya di menu privilege. Nanti masuk ke menu privilege, terus add user account. Nah, nanti di ini isi, ini misalnya user WP, ini passwordnya pas WP 123 pagar, pas WP, ini di copy aja, Hmm. copy 1 pagar, 1 pagar. Nah, terus nanti di pilihan global village di check out. Nanti kalau udah tinggal di go. Nah, ini bisa dicentang, go lagi. Sekarang coba user WP, user WP 1 pagar.
Oh, nah, itu udah selesai. Oh, Jadi untuk itu nyeting database ya, kita harus bikin nambah database baru. Habis itu kita bikin penggunanya, bikin user account-nya. Sampai sini paham? berarti tahapan pertama tuh masuk dulu ke localhost WordPress, terus isi data-data. Habis itu ke PHP My Mm-mm. nambahin user account. Iya, Udah. udah. Uh, Cara nambahin user account-nya gimana tuh? Tadi nggak kelihatan, Kak. Hmm. Nah, Mm. di sini kan ada menu user account di PHP Oh, admin yes. Iya. user account. Nah, nanti Mm. di sini add user account, tambahin, Uh, tambahin. Nanti di sini nama username-nya, misalnya tadi kan user WP. Terus ini untuk hostname-nya bisa dibiarin, passwordnya diisi sesuai. Terus thread type itu harus sama, mm. Berarti yang username tuh terserah kita maunya apa. betul, terserah, tapi nggak boleh pakai spasi, Iya, iya, iya. nggak boleh pakai spasi, nggak boleh pakai tanda strip, nggak boleh pakai tanda strip. Bolehnya tuh pakai tanda underscore apa ini namanya, yang garis bawah, bolehnya pakai garis bawah. Kalau yang hostname berarti boleh dikosongin ya, Kak? Untuk hostname ini ikutin ini aja, sesuai bawaan ininya. Hmm. Nah, terus kan password Iya, diisi kayak tadi. Nah, terus kalau misalnya udah diisi, ini bisa dikosongin nih, jangan diapa-apain. iya. Terus yang database for user account ini bisa dicentang aja dua-duanya. Terus yang Oh, global iya, privilege-nya di check all, habis itu langsung go. iya. Udah gitu aja. Oke. Paham. Paham? Paham. Oke. Nah, kalau udah tinggal di run the installation. Diklik. Nah, di sini kita tuh disuruh ngisi. Isi apa, Kak? Ngisi apa coba? Isi yang tadi. Kok yang tadi? Beda dong. Hmm, buat websitenya kah? Bukan. Ini kan ada tulisannya nih. Information need. Yang di blok sheet. Oh, apa tuh Ih, artinya? judul judul site. Site apa, Kak? Kok judul sheet? Site title. Site title. Heeh, Ayo, apa? Ini judul. nama websitenya. Oh, berarti yang tadi saya titelnya Ignito Nihongo. Nah, Ya. betul. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini kan ada username. Ini yang username sama password itu kan kalau misalnya mau masuk ke dashboard WP itu perlu masuk ke WP admin dulu kan. Hmm, Nah, itu nanti yang username sama password itu dibikinnya dari sini. Bikinnya dari sini. Username sama passwordnya. berarti yang sebelumnya tadi tuh email sama sandinya itu lah ya. Yang mana? Yang Iya. tadi Ignito Nihongo yang Ah, misalkan masuk itu.
Iya, itu yang username sama passwordnya tuh dari misalnya admin. Ya. Nah, terus password, ini password bisa diisi bebas. Misalnya admin 123 pagar dan admin gampang. Coba 123 pagar. Nah, misalnya kita ini password. Nah, terus ini email lebih baik diisi untuk alamat email yang aktif. Kalau nggak aktif nanti gimana? Ya, sebetulnya sih nggak apa-apa sih. Cuma lebih baik diisi aktif aja. Soalnya kalau misalnya kita isinya email aktif, kalau misalnya mau reset password, itu bisa nanti dikirim emailnya sama si WordPress. Kalau misalnya pakai email yang nggak aktif, itu nanti susah kalau misalnya lupa password. Harus ngedit dari database, dari HTML-nya. Lanjut. Lanjut. Nah, Nah, terus ini ada yang namanya search engine visibility. Jadi ini nih fungsinya discourage search engine from index. Jadi ini kayak untuk ngebantu. Jadi biar untuk ngebantu situs kamu tuh ada di Google, di pencarian Google, biar nol. Tapi kan tahu sendiri, saingannya sama Google kan banyak banget tuh. Ada ratusan lebih website, mungkin 1.000, ratusan ribu. Nah, terus nanti kalau ini bisa dicentang aja, jadi biar bisa kelihatan dari search engine. Nanti kalau udah, klik install WordPress. Kak, tampilan. Oh iya. Sukses. Berarti itu udah jadi, tinggal kakak bikin tampilannya kak. Tampilannya. Oke, pertama kan login. Oh, Nah, masuk sini. iya, ya betul betul. Mm-mm. Terus Nah, desain desainnya hanya. kurangnya WordPress itu untuk desain-desainnya. Kalau untuk yang paling gampang ya pakainya template, template yang udah ada. Hmm. Nah, jadi kita misalnya cari dulu template apa. Nanti kalau diklik kan ada banyak nih template-nya. Kamu tinggal pilih. Berarti kalau cari di menu appearance, ya, Kak. Kenapa? Kalau mau nyari template tuh, misalkan kita bikin website, tapi belum tahu nih menunya yang apa, kita bisa cari template. Nah, Iya, nyari template itu appearance. iya di appearance, terus TMS untuk cari template-nya. Iya benar. Kenapa harus cari template? Jadi biar nggak perlu desain lagi. Kalau misalnya desain kan mungkin agak ruwet ya. Hmm. Ini tampilan utamanya tuh kayak gini. Kalau pas habis install, terus kamu coba akses, nanti halaman yang tampilnya begini. Halaman defaultnya. Hmm. Ini nanti kan ada menu editor. Mm-mm. Hmm. Editor,
Nah, kalau untuk isi Bikin entar bokong satu. Nah, jadi kan kalau misalnya itu kan kita harus desain untuk fitur ini ya dulu kan. Apa namanya ini? Headernya. Ini kita kan harus bikin headernya dulu. Header tuh misalnya kayak menu about, menu apa gitu loh. mm-mm. Ininya apa ya? Kita bikin sambil geledah aja. Nah, Mm-mm. yang tulisan home, huruf, materi, kosakata tentang kami itu dibikin dari menu pages. Pages. Heeh, dibikin dari pages. Pertama misalnya kita coba bikin dulu. Mm-mm. Pertama bikin judulnya aja dulu. Oh. Nah, di sini misalnya judulnya home, terus publish home, terus nanti allow get image ini nggak foto. Nah, ini yang URL ini yang paling penting tuh nih URL. Jadi URL itu tahu kan? URL itu Ah, misalnya yang slash slash gitu nih. Ini kan misalnya slash kosakata. Ini nih URL dibikinnya tuh dari sini, dari permalink mm, slash home slash apa. Hmm, bikin satu langsung publish aja home terus hilang terus masih ini bisa dikosongin dulu terus bikin lagi misalnya huruf mm-mm. bikinnya awal dikosongin aja dulu karena fungsinya tuh hanya untuk meredirect aja. Direct itu apa, Kak? Jadi biar bisa muncul ke halaman langsung. Oh, iya, 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 iya. Huruf terus terus apa nih huruf hiragana katakanlah pokoknya yang untuk menu-menu ini tuh dibikin dari pages ini terus materi ininya dibikinnya tuh dari Dari, pages semua. Kak, mm-mm. Dari menu kan ada sub menu tuh, Kak. Sama Kak bikinnya dari pages, Kak. Iya sama untuk sub menu menu dan sub menu huruf ini kita contoh bikin menu sama sub menu huruf hiragana pertama bikin judulnya dulu nanti kita isi bakalan terus keluar mana ya? Huruf katakanlah katakanlah new page lagi
kosakata dan bisa abaikan kosakata, langsung publish, add new page lagi tentang kamu, publish lagi. Oke, terus coba kembali. Oh, jadi dia bakal langsung nongol di sini. Yang untuk pages ini, misalnya huruf Iya, hiragana, huruf katakana, kosakata. Ini nanti bisa diisi masing-masing. Oh, misalnya ini profil LPK bla 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 bla. Ini kan nanti isinya tuh di pages. Oh, iya Kak, paham. Paham? Paham. Nah, coba kita contoh ya. Contoh bikin yang tentang kami. Di sini ada Iya Kak. profil, ini copy paste. Nah, ini apa nih? Nah, kalau lihat di sini, yang profil kan kebagi jadi dua nih, ya kan? Iya. Nah, berarti kita harus bikin kolom. Nah, kolomnya ini kita bisa pilih. Nanti mau bikin satu kolom, dua kolom, atau sepertiga, atau 3/1, atau mau dibagi 3 kolom, atau mau dibagi 4. Ini kita coba bagi 2. Nah, nanti ini bisa diisinya sama paragraf file. Coba isi sama file. Terus yang satu. Ini. Paragraf. Coba ini juga. Nah, kalau udah coba dilihat. Oh, ini kan nongol nih di sini. Dong. Kalau ini bisa dihapus. Ini bikin paragraf baru, nanti profil akan. Nanti kalau udah dibikin terus update, nanti di sini juga ke update. Apa nih? Ya. Pak ini. Boleh, boleh. Jadi ini nih ada yang namanya blog. Kalau misalnya bikin page.
Nah, ini kalau diklik tuh ada banyak pilihan. Kita mau bikinnya apa? Kalau mau bikin tabel, kita pilih tabel. Kalau mau bikin yang tulisan, nah berarti bisa pilih paragraf. Terus kalau misalnya mau bikin list, bisa pilih list. Kalau image, media, gambar, dan sebagainya, itu nanti bisa dibikin di sini. Jadi kalau pages tuh apa ya? Yang buat ada di sini nih, buat di header, menu header, buat menu dan submenu. Kalau pages tuh sampai sini untuk bikin pages udah paham. Paham, kalau bikin pages tuh untuk menu misalkan yang tadi huruf, kata-kata, materi itu bikinnya di pages. Hmm? Kalau misalnya pakai tema default mah bisa dibiarin aja dulu. Jadi dibikin dulu. Kita tuh mau bikin menunya tuh ada apa aja gitu. Ini kan contoh ya. Nanti dieditnya nanti kalau misalnya udah kebikin semua. Tuh, paham? Paham. Hmm. Hmm, editor. Coba, coba kita editor. Nah, sekarang di sini kan ada menu appearance, terus editor. Nah, yang Iya. editor ini fungsinya buat ngubah tata letak. Ngubah tata letak, ngehapus, ngehapus ini, ngehapus menu, bikin submenu, itu diatur, dibikinnya dari editor, appearance, editor. Nah, nanti kan ada, kalau misalnya contoh mau ngehapus yang huruf hiragana dan katakana ya, nanti kita bisa ke menu navigation, Mm-mm. navigation, terus ini diklik, nanti bisa di detach. Mm-mm. Hmm. Terus yang huruf eh, yang huruf katakana juga itu nanti bisa di remove. Mm-mm. Nah, tuh. Kalau di remove kan hilang tuh, ya kan? Jadi, Nah, kalau udah review change, nanti tinggal di save. Kalau misalnya udah, tahu kalau mau nambahin lagi, bisa juga. Oh, nanti muncul tampilan gitu di menu navigasi. Kalau mau diubah dari sini juga bisa. Kalau misalnya mau nambah menu, yang balikin yang tadi, huruf katakana contoh. Kalau udah tinggal di save. Hmm, sekarang coba. wow. Ini kan jadinya yang tadi huruf katakana sama itu kan hilang. Nah, ini untuk ngedit menu dari menu navigation. Nah, terus untuk ini kan ada nama website ya. Iya. Nah, itu kalau mau ubah nanti bisa balik ke awal di menu setting, terus di menu general.
Nah, di sini untuk ngubah judul nama webnya, nama website, nama website buat contoh. Nanti kan bisa langsung di save. Nanti di sini udah otomatis berubah habis di save. Oh iya. Nah, itu Misalkan diganti pakai logo bisa Kak? diganti pakai logo bisa. Contoh, bentar deh. Mana ya? WP. Kalau misalnya mau ngubah jadi logo, bisa dari menu editor. Editor. Nah, ini bisa langsung diklik. Oh, jadi bisa langsung diklik aja kalau dari menu ini. Jadi kamu klik mana yang mau diubahnya tuh yang mana. Kamu tinggal klik aja. Misalnya mau ubah nama website juga bisa sih dari sini. Nama website 3 contoh. Itu tinggal save. Nah, ini jadi ke-update yang ada di sini. Jadi bisa dari sini juga. Kalau kita mau nambahin logo, nanti ini kan ada yang ini nih, yang gambar kayak gini. Itu nanti bisa diklik, terus Ya. shift logo. Ini kita mau kayak gimana logonya. Untuk setel biarin. Gambar, tambahnya mana? Oh, jadi kalau mau nambahin gambar cukup diklik ikonnya aja. Ikon yang Iya, iya. upload ini yang diklik. Upload, misalnya akun. Nah, misalnya logo ini, nanti select. Tuh. Terus kalau udah, kayak biasa di save. Save lagi. Oh, jadi nongol. Enaknya WordPress kayak gitu. Jadi tinggal kita klik aja mana yang mau diedit. Terus nanti tinggal ikutin deh pilih-pilih kayak gini. Ngubah ini juga bisa ya dari sini. Misalnya ngubah halaman kosakata jadi kosakata 2. Coba deh. Coba tentang kami di tengah-tengah. Terus di save. Jadi 2. Tapi kalau yang pagesnya itu tetap gak ngaruh. Yang URL tadi tuh tetap pakai URL pages. Pakai URL yang tadi awal bikin pages tuh. Itu kan tadi kan ada masukin URL ya. Nah, itu nggak pengaruh kalau kita ngubah dari menu navigation. Itu nanti nggak ngaruh ke link URL-nya. Tuh. Terus, nah, untuk ngegedein. Crop. Oh, untuk ngegedein gambar, ini kita bisa tinggal klik aja. Misalnya mau Ganti gambarnya lagi. segini. Iya. Heeh. Gimana? Hah? Please. Kayak ngobrol sama mama. Ano, mama digulati bihana mah. Itu. Nanti gampang kok. Gimana Kak? Nah, Maaf ini ya kan Kak. contoh logo ini kan kecil nih. Kita mau gedein. Nanti kita bisa pilih logonya. Coba keluar dulu. Nah, ini kan awalnya kan kayak gini nih. Nanti kita tinggal ke bawah, terus klik aja logonya.
Nah, nanti sampai ngegede gini, nanti diklik 2 kali logonya, Mm. nanti masuk. Nah, salah segini. Ini misalnya mau pakai tagline, hmm, besok jangan libur. Contoh ya. Nanti kalau udah di save, save 2 kali. Nanti yang di sini juga nyesuaiin untuk ukurannya. Tuh. Jadi ada tagline, ada nama website, sama logo juga ukurannya jadi gede. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Tapi Paham. kalau iya, kalau submenu belum ya Kak? Sebenarnya belum sih. Paling tak explore aja dulu. Mau dikasih PR nggak? Boleh, boleh. Nah, bikin kayak gini. Sampai muncul kayak gini. Ininya bebas sih. Ini bisa bebas, atur aja sesuka kamu gitu. Terus logonya, tambahin logo. Ubah nama websitenya, tambah logo. Terus sama logo yang di bawah ini digedein. Sama yang tak kasih tagline di bawah sini. Itu aja dulu. Oke, oke, oke. Nanti aku coba. Sanggup nggak? Insya Allah, misalkan enggak juga. Nanya ke kakak aja ya. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa. Tapi yang penting dicoba aja dulu. Minimal sampai bisa ke dashboard ini aja. Minimal-minimalnya ya. Tapi kalau bisa dibikin sampai jadi kayak tadi. Kalau bisa dibikin sampai ngubah, bikin menu, terus tambahin logo, udah itu aja 2. Ya. Gimana? Bisa? Tapi kalau udah selesai, misalkan maaf ya Kak, soalnya sekarang kan lagi proses bimbingan nih Kak. Mm-mm. Dituntas bimbingannya sampai tanggal 20 terakhir tuh. Kalau belum di ACC, nanti nggak bisa daftar sidang. Waduh. Berarti kira-kira bisa dilanjut kapan nih? Insya Allah minggu depan. Yakin minggu depan apa nggak kelamaan tuh? Soalnya kan masih bab 4 masih perancangan ya Kak. Hmm. Terus Kalau misalnya, oke deh, kalau PR sih lagi bisa nanti lagi. Yang penting install WordPress-nya aja dulu. Kira-kira bisa nggak besok? websitenya. Sampai masuk dashboard gini aja dulu. Sampai dashboard sini aja. Nggak usah ngubah apa-apa. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Untuk Di besok. aku uh, Gitu aja. Nanti besok ya paling jamnya kayak tadi lagi aja kalau misalnya mau. Jadi maksudnya cepat tuh biar bisa masuk juga biar bisa cepat paham lah. Iya. Gitu. Jadi jangan ditunda seminggu, ditunda 3 hari. Kalau kayak gitu justru nanti lupa lagi. Iya bener 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 bener. Itu bisa kalau misalnya 2, 3, 4. Ya terserah lah mau berapa hari. Tapi kalau misalnya mau kosong, cukup 1 aja dalam seminggu. Gimana? Atau mau Iya bebas ya nanti bebas. Hmm? bisa Bisa bisa. di jam kayak tadi Hmm. yang ada. Oh iya, Di, bentar. Saya kan ada kerjanya shift juga. Nanti oh iya. hmm, ya nanti tak lihat dulu deh jadwalnya. Nanti tak kabarin lewat WA ya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup Kak. Soalnya udah jam 10 juga tadi aja. Kenapa belum tutup-tutup? Apanya? Warungnya. Oh warungnya.
Oh, ya udah. Dan Oh, udah tak? ya, makasih ya Kak. Atau mau beberes dulu boleh, nanti dilanjut kalau udah itu. Atau enggak udah aja dulu deh. Ya deh, udah malam. Heeh. Besok dilanjut tak berarti. Kalau besok masih bisa sama sih. Besok kan ini dulu ya, nampilin si WordPress-nya. Tapi Mm-mm. bisa nampilin WordPress-nya. Iya, bisa masuk ke dashboard, screenshot, itu aja. Oke. Ya udah kalau gitu saya tutup ya. Ya, makasih Kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.